Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Kita bertemu lagi. Dan mari kita bersama-sama menyoraki para orang-orang yang membuli pelatih MU Michael Carrick karena dianggap MU sangat rugi besar atau MU sangat terhina dengan menjadikan pelatih-pelatih tidak terkenal untuk menjadi pelatih klub sebesar Manchester United. Tapi Carrick membuktikan dengan caranya sendiri setelah 3 kali berturut-turut memenangkan pertandingan Liga Inggris. Yang pertama diawali dengan terpilihnya dia sebagai pelatih interim, bisa mengalahkan Manchester City, lalu berlanjut di kandang Arsenal, Emirates Stadium. MU masih merajalela dengan kemenangan yang cukup fantastis. Setelah itu kembali lagi bermain di kandang MU melawan Fulham, yang lagi-lagi MU bermain fantastis, bisa mengalahkan Fulham 3-2 dengan gol-gol yang sangat cantik. Gol Casemiro, gol Cunha, dan juga Benjamin Sesko di tambahan waktu, membuat MU mulai beringas. Semoga kemenangan ini berlanjut di sisa paruh musim. Jadi malam Sabtu dan malam Minggu dan malam Senin itu hari kebahagiaan kita, ketika Persib juga kembali memuncaki klasemen dan dingin hari di puncak lagi-lagi membuat tim sebelah kepanasan. Jadi bagi teman-teman, bagi penggemar klub lain yang tidak mengemari Persib, minta maaf karena Persib lagi di atas. Jadi teman-teman harap bersabar. Mungkin bukan waktunya saat ini. Sementara Manchester juga di posisi keempat masih bertahan. Semoga ya, walaupun agak susah mengejar 3 atau 2 besar, tapi kita slow saja, pelan-pelan menikmati, dan pasti akan menuju ke sana. Lagi-lagi MU dan Persib memberikan ketenangan jiwa.
Jadi pandit-pandit yang selalu menghujat Michael Carrick, silahkan Anda menghujat dengan cara Anda, tapi ingat, Anda juga belum tentu berprestasi. Jadi tolong mulut Anda itu ditata dengan baik agar bisa bersuara dengan bagus dan bermakna. Sementara aki-aki gede wadul dengan santai, dengan bagusnya masih memimpin Persib, masih dengan gayanya melatih Persib seperti ngasuh budak. Membuat Persib makin digandrungi. Banyak pemain luar negeri yang sudah sangat-sangat berminat dengan Persib. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah pasarnya Persib. Kenapa saya bilang begitu? Lagi-lagi terlepas dari bermainnya Persib yang sudah dan sementara masih di puncak, karena terlepas dari itu adalah manajemennya. Manajemen Persib bermartabat itu terlalu luar biasa. Jadi dengan Kang Haji Umu yang luar biasa, selalu berada untuk Persib, lagi-lagi memberikan nuansa yang banyak tidak dimiliki oleh tim lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Sekali lagi, Persib adalah miliknya, jiwanya orang Sunda. Itu yang pertama. Karena mencintai Persib itu bukan apa ya, kalau kita mau ngomong Persib itu turunan, sebagaimana orang-orang terdahulu ketika menyaksikan Persib, orang tua membawa anak-anaknya menonton Persib, menyaksikan pertandingan Persib. Di tahun berapa, 94 atau 9 sekian, antara 94 sampai 97, saya pernah di Tasikmalaya menonton pertandingan Persib Bandung dengan Persija. Itu penontonnya sampai ngampar di pinggir lapangan. Itu yang nontonnya mulai dari aki-aki sampai incu-incu, sampai incu buyut mungkin ada semua. Jadi kalau teman-teman menanyakan Persib itu miliknya siapa, maka Persib itu sudah pasti yang pertama itu miliknya orang Sunda. Yang kedua sudah pasti miliknya orang Jawa Barat. Yang ketiga sudah pasti kita orang yang bukan orang Sunda asli, bukan orang Jawa Barat asli,
Tapi karena melihat sisi terkait dari di luar teknik bermain ya, tapi di luar dari itu terutama manajemennya lah, manajemennya dari dulu memang unik. Manchester United juga lagi sekarang mulai membangun kembali dengan Michael Carrick yang selalu menganjurkan dan mengutamakan pemain-pemain akademi. Kenapa? Karena pemain akademi adalah fondasi grup atau tim sebesar Manchester United. Dan itu memang terbukti di bawah Sir Alex Ferguson waktu itu, kelas 92 kalau tidak salah ya, saya lupa lagi. Punya pemain-pemain di masa itu ada Ryan Giggs, ada Paul Scholes, ada Nicky Butt, ada Gary Neville, Phil Neville, lalu kemudian Opa Fergie mendatangkan Eric Cantona, mendatangkan Roy Keane. Itu menjadi pondasi yang begitu kokoh masa itu di Liga Inggris. Jadi kokohnya pondasi Manchester United itu sekali lagi datangnya dari tim akademi. Tim akademi diperkuat lagi dengan pemain bintang, walaupun cuma hanya 1-2, tapi itu membuat The King MU memang fantastis. Demikian cerita ngoceh tepararugu kita. Anu penting mah rame di perjalanan, panon tetunuh. Itu cerita nama genjelik. Sakitu we heula. Hatur nuhun sadayana, matur suwun sakabeh dulur. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subrek.